Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya bagi kita yang tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus, kita akan mengakui bahwa kasih-Nya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Dan bahkan Dia sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Setiap saat dan setiap waktu Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari satu ayat yang saya percaya bagi kita semua. Ayat ini merupakan ayat yang tidak asing lagi. Dan bahkan mungkin ini yang kesekian kali Bapak Ibu mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Ayat tersebut terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu kata Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Nah, seperti saya katakan tadi, ayat ini merupakan ayat yang tidak asing bagi kita, dan ayat ini merupakan bagian dari penjelasan Yesus atau apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada saat itu, yang mana Dia menjelaskan atau menyampaikan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, dari antara penjelasan Tuhan Yesus tersebut, di ayat yang ke-7 Dia katakan, tadi kita sudah baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini, kalau kita membaca dan kita mencermati ayat ini, ada dua hal yang dahsyat yang kita bisa lihat dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Nah, dalam bagian pertama dikatakan diawali dengan kata jikalau. Ini artinya apa? Yesus menawarkan pilihan kepada para pendengar pada saat itu. Jikalau artinya bisa iya, bisa tidak, tergantung pilihan. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, berarti ada dua pilihan, mau tinggal di dalam Dia atau tidak. Nah, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusannya, kita tentunya mau memilih untuk tinggal di dalam Dia. Nah, dan bagian yang pertama ini sendiri, ini dibagi dua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu yang pertama. Yang kedua, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, saya ingin menggambarkan ayat ini dengan sebuah ilustrasi, gambaran melalui seperti apa yang ada di depan saya ini. Meskipun gambaran ini atau ilustrasi ini, peragaan ini tentunya tidak sempurna dan juga ya paling tidak dari gambaran ini kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh Yesus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yang pertama, saya akan masukkan gelas ini, anggap aja ini sebagai kita atau saya tinggal ini, toples yang berisi air ini kita gambarkan sebagai Kristus
Air itu sebagai firman-Nya. Tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu artinya kita berada dalam Kristus seperti gelas ini yang tidak ada tutupnya, terbuka. Nah, seperti ini. Seperti inilah orang yang tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam dia. Atau tinggal di dalam orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu bukan semata-mata berbicara seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, seberapa banyak ayat yang kita hafal, seberapa banyak kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu bicara seberapa banyak kita hidup dalam firman Tuhan, seberapa banyak kita menghidupi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dikatakan tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu seperti ini tadi. Dan orang melihat kita, orang akan berkata bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Tentunya mereka bisa melihat kita tinggal di dalam Kristus melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita sehari-hari. Tadi saya katakan bagian yang pertama ini itu terbagi dua. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang tinggal hanya tinggal di dalam Kristus, tetapi firman-Nya tidak tinggal di dalam dia. Itu ibaratnya seperti ini. Gelas yang kedua, sengaja saya tutup. Ini bicara hatinya yang tertutup terhadap firman. Dia berada dalam Kristus, dia Kristen, tetapi dia hanya tinggal dalam Kristus, tetapi firman-Nya tidak tinggal dalam dia. Dia seperti gelas ini yang mengambang dan mudah diombang-ambingkan. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena dia tidak memiliki firman, karena firman Tuhan tidak tinggal di dalam dia mudah goyah, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dia keluar. Jadi tidak berada dalam Kristus lagi. Nah, ini tentunya berbahaya. Nah, ini gambaran yang ingin saya sampaikan. Orang yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam dia, itu seperti gelas yang pertama tadi. Kemudian orang yang tinggal di dalam Kristus, tetapi firman-Nya tidak tinggal dalam orang tersebut, itu ibarat seperti gelas ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang pertama. Hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Tuhan Yesus tawarkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, umat tebusannya, kita rindu supaya kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bukan seperti contoh gambaran ilustrasi tadi, gelas yang kedua, kita tinggal di dalam Kristus, tetapi firman-Nya tidak tinggal dalam kita. Itu sama saja seperti yang diistilahkan orang lain. Kita sebagai Kristen KTP, hanya status saja sebagai orang Kristen, tapi hakikat kita sebagai orang Kristen itu tidak ada. Karena pada hakikatnya kita sebagai orang Kristen ya seperti yang pertama tadi, kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Wow, luar biasa. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua. Yang kedua dikatakan
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita ini punya banyak kehendak. Kita punya banyak keinginan. Dan Yesus menjamin, apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Dengan catatan tadi bagian pertama, kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka barulah kita bisa masuk kepada poin yang kedua, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, saya ingin sampaikan begini. Ketika kita berada di dalam Kristus, seperti gelas yang ada di bawah ini tadi, dan firman-Nya ada di dalam kita, maka saya percaya keinginan atau kehendak yang timbul dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu saya percaya yang pertama tentunya kita, yang menjadi keinginan kita adalah kita ingin tetap tinggal di dalam Dia. Itu yang menjadi keinginan kita. Itu yang menjadi kehendak kita. Sekali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ketika Tuhan berjanji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, maka sekali lagi, yang kita inginkan, yang kita kehendaki, itu adalah yang pertama-tama, supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Dengan kata lain, kita tidak mau keluar. Dan bahkan itu menjadi permohonan bagi kita, Tuhan, aku mau tetap tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu tetap tinggal di dalam aku. Dan bahkan ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka cara kita melihat dunia itu akan berbeda. Saudara bisa bayangkan atau Bapak Ibu bisa bayangkan, gelas ini anggap aja kita, atau saya anggap aja diri kita, apa yang ada di sekitar toples ini yang kita tadi gambarkan sebagai Kristus, kita ada dalam Kristus, firman-Nya ada dalam kita, ini adalah perkara-perkara duniawi. Maka ketika kita ada di dalam Kristus, dan ketika kita melihat dunia, maka sudut pandang kita terhadap dunia ini akan dipengaruhi oleh cara pandang Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita. Dan ketika kita merespon apa yang terjadi dalam dunia ini, kita meresponinya dengan cara-cara ilahi. Karena apa? Sekali lagi, karena kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita tidak lagi memakai cara-cara duniawi. Kita tidak lagi memakai cara-cara daging. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, menjadi pertanyaan memang, setelah kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, apakah kita apakah kita imun terhadap masalah? Oh tidak. Kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu bukan berarti kita imun terhadap masalah. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, dan ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan menyelesaikan masalah yang kita alami dengan caranya Tuhan. Luar biasa. Dan yang luar biasanya ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan bisa berkata, sekalipun doaku tidak dijawab oleh Tuhan, dan sekalipun
sakitku tidak disembuhkan, dan bahkan sekalipun masalahku tidak terselesaikan, aku tidak punya hak untuk mengukur kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak terukur. Dan bahkan ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, masalah yang harus diselesaikan dalam hidup kita ketika kita keluar dari Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus. Itu yang menjadi masalah besar bagi kita. Maaf kalau saya agak ekstrim. Tetapi ini menurut saya, kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, sekali lagi maka kita tidak lagi menyelesaikan masalah-masalah dengan cara apa yang kita mau, tetapi dengan cara apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya melalui renungan singkat kali ini, kita kembali diingatkan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka saya berani katakan, hidup ini indah ketika kita tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.